Baiklah, pada hari ini saya Fuji Sastri Maisa akan membacakan hasil tugas individu yaitu resume atau ringkasan untuk tugas pertama mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan dengan tema mengenai konsep dasar, definisi, syarat-syarat kepribadian dan etika, prinsip-prinsip sasaran, teori perkembangan pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama yang dibahas adalah mengenai konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam sebuah leadership. Berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep tentang kepemimpinan itu sendiri adalah 1. Kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. 2. Setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang ia juga akan menjadi pemimpin. Itu juga berlaku dengan jenis kepemimpinan yang lain yang memiliki waktu temporal atau sementara berganti seiring waktu. Kepemimpinan bisa dinilai dari seberapa kualitas pemimpin bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu, serta bisa dinilai dari kekompakan pada suatu golongan atau organisasi yang dipimpin. Nah, berdasarkan teori yang telah diungkapkan, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa kepemimpinan itu sangat terbatas, karena kepemimpinan hanya bisa dipakai hanya pada suatu waktu, dan bisa dipakai oleh setiap orang dalam lingkup golongan atau organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada definisi kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Proses di mana seorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi kepemimpinan ini. Salah satunya menurut Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Lalu menurut Hasibuan 2010 halaman 170, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Dari semua pendapat para ahli di atas, sebagaimana yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, kepemimpinan lebih dari sekedar memberikan perintah. Kemudian syarat-syarat kepribadian dan etika. Etika dan kepribadian seorang pemimpin saling mempengaruhi dan berperan penting dalam kepemimpinan. Etika adalah standar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang dianggap baik. Etika berfungsi sebagai panduan tuntunan dalam bersikap dan berperilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, arti hakiki etika adalah determinasi pedoman untuk menjalankan apa-apa yang benar dan tidak melakukan apa-apa yang tidak benar. Dengan demikian, menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu kondisi yang lebih baik, yang tidak merugikan kehidupan sekitarnya. Etika kepemimpinan mencangkup interaksi dan tanggung jawab pemimpin publik terhadap masyarakat luas,
baik itu sektor bisnis, pihak asing, atau terhadap internal instansi publik itu sendiri. Hal ini mencakup pula aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum pemerintahan. Namun demikian, bahasa etika kepemimpinan dapat disederhanakan. Etika kepemimpinan yang baik dihubungkan dengan good governance, yakni terciptanya tata kelola pemerintah yang baik diiringi dengan trust building oleh masyarakat dan sektor bisnis. Dalam konteks organisasi publik atau pemerintah, kepemimpinan yang beretika bersinggungan dengan hal makro, yakni ideologi, hierarki kekuasaan, pengendalian dan budaya politik, dan perihal mikro, yakni penguasaan, hubungan personal, isu politik, dan pengambilan keputusan. Hal tersebut mempengaruhi konstelasi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dalam rambu-rambu moral untuk kepentingan layanan publik. Ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil, terbuka, tanggung jawab, efisien, dan tidak ada kepentingan individu. Perkembangan etika kepemimpinan Indonesia terus mengalami dinamika. Masyarakat juga sedang mencari model kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju, atau produktif. Pilihan ini dapat ditemukan di instansi pemerintah, swasta, atau masyarakat. Sosok pemimpin tertentu diidolakan dan dianggap beretika, yang berbeda dengan pemimpin lain yang tidak beretika. Kemudian prinsip-prinsip sasaran dan pengembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas atau petunjuk yang tidak dapat diubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi, seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip adalah sebagai berikut. 1. Seorang yang belajar seumur hidup, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip memimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberikan pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. 3. Membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat menggunakan energi yang positif, didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Yang keempat, percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. 5. Keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi pada prinsip kemanusiaan dan kesinambungan di antara kerja, istirahat, rekreasi, olahraga, dan sebagainya. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. 6. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, keterampilan, kreativitas, kemauan, keberanian, dinamisasi, dan kebebasan. 7. Sinergi. Orang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Sinergi adalah satu kerja kelompok yang mana memberi hasil efektif daripada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergi dengan setiap orang, atasan, teman sekerja. Mungkin hanya itu untuk tugas kelompok kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.